warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Alaidrus. Alhamdulillah adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, Kak Firman selama bulan suci Ramadan ini sudah bersilaturahmi ke beberapa pondok pesantren. Dan Alhamdulillah pada saat ini, pada hari ini, Kak Firman berada di pondok pesantren Dar El Kolam. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Firman gak hanya sendiri. Kak Firman bersama adik-adik semua di pondok pesantren ini akan membuat sebuah cerita, keseruan, dan beberapa anak-anak dari pondok pesantren ini yang mempunyai bakat. Kak Firman gak hanya sendiri, pastinya Kak Firman akan ditemani oleh Ayah Agus dan juga adik-adik pondok pesantren lainnya. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Kak Firman dan teman-teman semuanya dalam acara Ramadan Ceria. Ayo adik-adik, siap kita bermain? Siap. Adik-adik yang di rumah, ikut Kak Firman yuk. Ayo semuanya. Ayo. Itu kewajiban kepada setiap muslim. Selamanya kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahar. Selama kita berpuasa, kita mengatur makan dan minum supaya tidak berlebihan dan juga terjaga kesehatan. Selama kita berpuasa, kita mengatur makan dan minum supaya tidak berlebihan dan juga terjaga kesehatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kasih tangan dong. Adik-adik semua yang ada di pondok pesantren Dar Kolam dan juga adik-adik yang ada di rumah, kita masih semangat dalam acara Ramadan Ceria. Oke. Nah, alhamdulillah nih Kak Firman gak sendiri. Kak Firman ditemani dengan ayah yang super ayah dari ayah di atas ayah. Namanya Ayah Agus. Tepuk tangan buat Ayah Agus. Teman-teman semua adik-adik yang Kak Firman sayangin tapi jangan sampai baper. Kak Firman mau memberikan sebuah ketenangan hati dan jiwa, pikiran pastinya di bulan suci Ramadan ini kita akan mendengarkan kisah-kisah para nabi dan rasul. Suka nggak? Suka baca sejarah nabi? Suka? Alhamdulillah. Adik-adik yang di rumah bagaimana? Suka nggak sama sejarah Nabi kira-kira? Pastinya suka. Dan untuk itu langsung aja nih kita serahkan sama yang ahlinya. Ahli membacakan sejarah kisah para Nabi dan Rasul. Dialah Ayah Agus. Tung daga ding dang, tung daga ding tang, taga daga dum dam dum. Tuga daga dum dam dum, tada dang tang, taga daga dum dam dum. Teman-teman semua, sekarang kita kisahkan Nabi Soleh. Nabi Soleh hidup di kalangan bangsa Samud. Bangsa yang hidupnya ilmu pengetahuan mereka zaman itu sudah tinggi. Rumah-rumah dibuat sampai tinggi-tinggi. Irigasi pertanian semua sudah dibuat dengan sangat baik. Tapi sayang mereka semua masih menyembah matahari. Kalau ada binatang mereka pun masih menyembah sapi. Walaupun ilmunya tinggi tapi ternyata ilmu pengetahuan agamanya masih laceh.
Maka diutuslah Nabi Soleh untuk memperbaiki akhlak mulia orang-orang Samud. Datanglah Nabi, helah Nabi Saleh ke negeri Samud seorang diri, berbekal pehe dengan semangat. Sampailah dia ke negeri Samud. Wahai kaum Samud semua, kalian otaknya sudah pintar-pintar, tapi akhlak agamanya sungguh jauh di bawah kata. Masa kalian masih percaya bahwa matahari itu adalah pencipta semesta? Masa kalian percaya sapi itu adalah Tuhan kalian? Batu itu Tuhan kalian? Tuhan itu adalah Tuhan yang satu, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kaum Samud begitu diperingati oleh Nabi Soleh langsung marah. Hei Soleh, lu apa-apaan lo? Sok tahu lu, pergi lu. Ngamuk semua. Tolong tunjukkan kepada kami kalau memang Tuhanmu itu Tuhan yang esa, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha kuasa. Tunjukkan kekuasaannya pada kami semua. Nabi Samud pun kemudian berpikir, maka bertanyalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah caranya bagaimana ini. Kemudian turunlah firman kepada Nabi Saleh. Hei Nabi Saleh, kata Tuhan, ambil batu yang besar itu yang berwarna hitam. Ini batunya. Nah, itu batu berwarna hitam. Sekarang coba ketok olehmu apa yang akan terjadi. Hei semua kaum Samud, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang akan ditunjukkan kepada kalian semua. Semoga dengan kejadian ini kalian semua akan percaya. Diketoklah batu dengan palu, kerpuk. Wah, batu pun pecah, briu-briu, yang keluar adalah onta hidup. Nah, semua kaum Samud pun terperdaya. Apa betul ini? Apa betul ini? Apa betul ini? Nah, pasti ini sihir nih. Tapi kalau sihir bisa sehebat ini ya. Adik-adik semua, kelanjutan ceritanya kita sambung nanti. Sekarang kembali kepada Pak Firman. Bagaimanakah cerita nanti? Ini dadado dadi dadu. Kasih tangan buat Ayah Agus. Masya Allah. Jadi sangat luar biasa ya kekasih-kekasih Allah ya, para nabi dan Rasulullah. Sekali ketuk keluar sapi, keluar unta. Mukjizatnya sangat luar biasa. Subhanallah. Itu manusia-manusia pilihan. Bagaimana adik-adik semua di pondok pesantren Darul Qalam ini? Paham? Jelas? Jelas gak? Jelas. Diem-diem baik. Ngupi ngapa ngupi? Adik-adik yang di rumah gimana? Sudah jelas nggak dengan cerita Ayah Agus tadi? Pastinya kan masih ada setengah lagi nih. Dan pasti banyak dong penasaran-penasaran yang ada dalam diri adik-adik semua. Nah untuk itu nanti kita lanjut lagi. Sebelumnya adik-adik semua yang ada di sini yang cantik-cantik, Kak Firman ngasih kesempatan nih buat adik-adik semua di sini nih. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Nurlayla Safitri. Saya ingin bertanya ya, Nabi Soleh itu nabi yang keberapa ya Ayah? Nabi Soleh, nabi yang keberapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi yang kelima. Nah, betul sekali Nabi Soleh. Hal yang kita tahu dengan kisah-kisah para nabi, kan ada nabi 25 nabi yang kita ketahui. Padahal nabi itu banyak, tapi kita ketahui cuma 25. Jelas? Kasih tepuk tangan dong buat temennya. Siapa yang bertanya, langsunglah angkat. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Nama saya Nazoda Anastasia. Saya ingin bertanya, apa saja sih kebaikan Nabi Soleh? Kebaikan Nabi Soleh. Yang pertama, kebaikan Nabi Soleh itu adalah orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Tuhan. Walaupun banyak sekali tantangan, diejek-ejek, dicaci maki, tapi orang tetap berteguh hati. Masya Allah. Jadi pasti banyak kebaikan-kebaikan para nabi. Salah satunya Nabi Soleh alaihi salatu wassalam.
Nabi Soleh dibekali sesuatu yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabarannya, ketakwaannya, ibadahnya, dan sebangsanya, gitu kan. Punya ada kelebihan-kelebihan. Dan kita juga pasti punya lah kelebihan-kelebihan, ya kan. Ada yang cantik, gitu kan. Ada yang cantik juga, ada yang cantik Pintar. juga. Apa ya? Ada yang pintar. Ada yang pintar, ada yang pintar juga. Iya. Ada yang pintar lagi, Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong. Nggak jelas ya Kak Firman ya? Kalau adik-adik gimana? Pasti kan punya kelebihan dong. Ada yang bisa baca puisi, Quran, hafiz Quran. Nah, pasti banyak, insya Allah mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ada yang lagi yang nanya? Oh, di samping ya? Silakan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Nama saya Salban Nurhaliza. Saya ingin bertanya, Apa saja sih hikmat Nabi Saleh? Hikmah dari Nabi Hikmah Soleh. dari cerita Nabi Soleh. Hikmahnya adalah pertama, manusia itu walaupun dia pintar, walaupun dia bisa menciptakan segala sesuatu, bisa naik ke langit ketujuh, tetapi semua itu atas kehendak yang maha kuasa. Manusia bisa naik ke langit kalau tidak ada jalan-jalan yang diciptakan oleh Tuhan di atas langit, tidak bisa kita naik pesawat ke langit. Betul kan? Nah, menurut Kak Firman bagaimana? Ya, hikmahnya itu adalah kita mengambil kesimpulan bahwasanya kembali lagi kita harus menteladani Nabi kita yang sekarang siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah dari Nabi Soleh adalah sangat bagus. Kita harus ambil petik pelajarannya karena kita harus bisa menjadi manusia yang sabar, manusia yang tabah. Kan kita belajar nih, ucing pala Habib. Nah, ucing ini pala aman nih, tapi mesti belajar karena proses untuk menjadi orang anak-anak yang cerdas. Pada hakikatnya kita semua bodoh dan sampai sekarang kita masih bodoh. Yang maha pintar adalah Allah Subhanahu. Kita bodoh kenapa? Karena kita masih mau belah. Orang yang pintar nggak bakal mau belah. Hakikatnya kita ini bokek, nggak punya duit, betul nggak? Tapi karena kita pengen punya duit harus bekerja. Jadi semuanya itu udah hikmahnya. Kesimpulannya adik-adik semua yang Kak Firman sayangin, bahwasanya kita menjadi umatnya Rasulullah SAW harus kita tahu dengan sejarah-sejarah para nabi terdahulu. Mudah-mudahan dengan hikmah ini, cerita ini yang dibawakan oleh Ayah Agus menambah wawasan ilmu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akan menjadi manfaat fid dini wad dunya ila yaumil. Untuk adik-adik yang ada di rumah, pastinya juga Kak Firman kepengen adik-adik yang ada di rumah juga untuk bisa memberikan sebuah substansi yang bagus untuk dari adik-adik yang di rumah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ini pesan Kak Firman, pastinya juga pesan kedua orang tuanya. Ayah, kita lanjut nih ya. Karena kenapa? Karena nanti adik-adik semua di pondok pesantren ini akan menampilkan bakat-bakatnya ya. Ya. Adik-adik yang di rumah pasti penasaran kan, bakat apa sih yang bakal dikeluarin nih sama adik-adik pondok pesantren Darul Qalam ini. Jangan kemana-mana untuk pastinya masih dalam acara Ramadan Ceria. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Kak Firman mau mempersilahkan adik-adik semua nih untuk mempresentasikan bakatnya, gitu ya. Betul. Karena di pondok pesantren ini punya banget nih banyak adik-adik yang berprestasi dan punya bakat. Yang ingin menunjukkan bakatnya. Betul pastinya. Untuk itu Kak Firman langsung aja nih. Siapa dari adik-adik yang punya bakat? Wah, ya. Masya Allah. Ayah, dari setiap tempat hijrah kita, pondok pesantren, semuanya punya bakat ya. Ada yang bisa berbahasa Inggris, Nah. pidato, berbahasa Arab, berbahasa Tionghoa. Pastinya juga adik-adik yang ada di rumah makin penasaran dong. Apa sih bakatnya? Langsung aja ya. Kak Firman ini mau milih satu orang ya? Boleh, siapa Silakan kira-kira? Kak Firman ya. Silakan. Nah, Kak Firman milih ini aja nih untuk maju ke depan. Silakan Kakak yang maju. Ayo, silakan. Kasih tepuk tangan dong. Sini ke tengah langsung. Siapa namanya Kak? Ratna. Kak Ratna. Oke, Kak Ratna ini pengen menunjukkan bakatnya apa Kak? Pidato berbahasa Inggris. Pidato berbahasa Inggris. Langsung aja Ayah. Dan adik yang ada di rumah pasti penasaran kan? Seperti apa pidatonya? Kak Ratna, silakan. Kasih tepuk tangan buat Kak Ratna.
In the name of Allah, the most gracious and the most merciful God. Your Honorable, the old staff of TVRI, and all audience who I brought you in the God saw you in this universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadi an hadanallahu ilaik. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ila yaumiddin amma ba'du. Okay, I'm standing here in front of you all. I want to speak about the title, The Challenge of Islam. Dear audiences, we know from speaking, we know from watching TV, we know from reading newspaper, also net, that to find a momentous information about the challenge of Islam. Just a question, why? Why are some people always in practice now? In the politics, in economy, in science and technology, why? Formerly, Muslims practice and could overcome Islamic teaching from 7-5 centuries ago. Why? Is Islam not able to be consolidated now? You see from previous Muslims that could overcome Islamic teaching and Islamic fraternity. Why? We may suggest our spirit, we may compare that Islamic religion for going to be in the golden age. Dear audiences, we must be conscious that to advance our religion to face an Islamic challenge. Example, living in a communist country, even life in a communist country can face a challenge, we will run over and believe. But don't be scared, all of audience whom I brought you. It's necessary to be said, only leave your bathroom and forget only your beautiful dream that to advance our religion, because the practice of Islam is in your hand. It was done by Prophet Muhammad and said, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alayhi. Islam is the high religion and nobody can drag it down. It's true, in the age of Prophet Muhammad, peace be upon him, Islam was in progress, and we as young generation, we must teach an education of Islam, and certainly if they want to omit Islam, they will never get a victory, because you know Islam is the best religion and best one and the right religion beside Allah. Finally, let us pray to Almighty Allah has been given us mercy and blessing I can attend in this place, in this beautiful place. Okay, maybe this is what I can deliver to you all. If you find some mistake in my speech, I'm so sorry, and I just apologize to you all, because I'm not a perfect girl, because the perfect one is just Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moizohnya itu tentang apa? Pakai bahasa Indonesia aja. Moizoh yang tadi saya ucapkan itu tentang tantangan Islam di masa era sekarang. Kita harus menjaga Islam dengan baik, dengan berperilaku berakhlakul karimah atau sebagainya. Masya Allah. Kita panggil aja langsung nih untuk adik ini nih maju ke depan. Ya. Dengan Kak siapa nih? Fauzan. Fauzan. Fauzan ini pengen memberikan bakat apa nih untuk adik yang di rumah? Baca Quran. Baca Quran. Langsung aja nih kita lihat Kak Fauzan akan melantunkan ayat suci Al-Quran. Siap semua adik-adik semua di sini? Siap. Langsung aja Kak Fauzan maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuh wa takunu al-jibalu kal'in wa la yas'alu hamimun hamima. Yubasharunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa ma fil ardi jami'an thumma yunjih
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, jadi di bulan puasa ini ya, jangan sampai banyak bermain. Di bulan puasa ini harus banyak ibadah. Salah satunya tadi Kak Fauzan udah bisa baca Al-Qur'an. Adik yang di rumah juga harus bisa baca Al-Qur'an dong pastinya. Betul adik-adik? Nah, kasih tepuk tangan dong buat Kak Fauzan. Silakan Kak Fauzan. Ya, tadi udah pidato bahasa Inggris. Terus juga udah baca Al-Qur'an. Kayaknya dua ini tanggung nih ya. Mesti ada satu lagi nih ya. Betul, siapa lagi? Siapa lagi? Coba nggak ya, kita jangan nunjuk ya. Ada nggak nih adik-adik di pondok pesantren ini yang mau langsung maju gitu ya? Yang dengan sukarela. Yang dengan sukarela. Ayo, siapa yang mau maju lagi? Ayo dari yang laki-laki. Nggak ada. Perempuan? Silakan, langsung maju. Kasih tangan. Oke, payah nih, perempuan maju nih, berani nih tanpa ditunjuk. Namanya siapa? Rafiola, panggilannya? Viola, oke Kak Viola, ingin menunjukkan bakat apa? Hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, tadi kalau Kak Fauzan ini baca Al-Quran ya, tapi sekarang ini menghafal baca Al-Quran. Kasih tepuk tangan dong buat Kak Viola. Untuk adik-adik yang ada di rumah langsung aja, Kak Viola akan melantunkan ayat suci Al-Quran. Silakan Kak Viola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mu'tadin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah langsung aja nih, Kak Firman mau panggil lagi adik-adik di pondok pesantren yang punya bakat. Tadi saya dengar ada yang ingin mainkan biolanya. Masya Allah, kayaknya ada di sebelah kanan ayah nih. Iya. Langsung maju aja ke depan, kasih tepuk tangan dong. Ini Kak. Gak usah panjang kalam, adik-adik di rumah pasti penasaran. Langsung dimainin Kak. Dari kalangan wanita kayak sudah. Sekarang kita kasih kesempatan nih Kak. Peserta nomor 75. Ah, silakan maju. Ayo siapa berani? Wah, ini ya langsung ya. Ya. Maju, kasih tepuk tangan dong. Namanya siapa nih? Muhammad Sultan. Muhammad Sultan. Masya Allah. Mau nampilin bakat apa Sultan? Pidato bahasa Arab. Pidato bahasa Arab ya. Langsung aja adik-adik yang di rumah, Kak Sultan akan bacakan pidato bahasa Arab. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum tahiyatan islamiyah wa hiya min andi rabbinal a'la. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khaliqul mauti wal hayat. Waliyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Assalatu wassalam ila nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qailun li ummati aktsiri dzikra hadimil ladzah al maut amma ba'du. Idzan faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Idzan ha anadza ayyuhal hadirun. Ismi Muhammad Sultan Diaul Haq li tahlili hadhil mas'alah satanfauna khutbati insyaallah tahtal maudu ad-dunya khuliqu linnas wan nas khuliqu lil akhirah. Ayyul hadiruna as-su'ada walau ladainal amwal katsira awis sayyaratul mutanawwi'ah walau ladaina darajatul 'aliyah wa ma fiha fa'lamu annana narikuha li'annal maut atin lakin la na'lam mata sayatil maut. Qad zuharat bainana alamah min alamatis sa'ah mislu zuhurul fitan minha fi'lun qaumil lut wahia zina rajulin birrajulin awimra'atin bimra'atin yatasabaquna nas fi bina'il mabanil 'aliyah wa min thamma al-istisa'ati qaribatun minna. Ayyuhal hadirunal kiram
izan wajaba alaina an tazakkarallahu ta'ala wa nasta'idduha linakuna min ahlil jinani 'ala dinil Islam. Limadza? Lianna muslimun an la yufakkir anil maut. Ayyuhal hadirun wa fin nihayah fa ay ahlin nahnu ahlul jannah awin nar. Ayyuhal hadirun as-su'ada darabad dahru bainana waqtafi bihadzal qadri ala ilqa'il khutbati in turidu islah mastata'tum wa ma taufiq illa billah. Aqul lakum man manna min manin manallahu min mannihi. Akhiru kalam billahi taufik wan najah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi siapa namanya? Muhammad Sultan. Muhammad Sultan. Kak Sultan tadi itu mau izohnya tentang apa? Ya, kasih jadi tahu nih sama adik-adik di di rumah. khutbah kali ini Sultan mengajarkan atau memberitahukan kalian muslimun bahwa sesungguhnya hari kiamat itu hanya tinggal menunggu waktu. Sudah banyak tanda-tanda yang telah didalilkan oleh Rasul dan Allah kepada kita semua. Kayak misalnya adanya kasus homo antara ya. homoseksual, LGBT gitu ya. ya. LGBT kan sekarang sudah marak di Indonesia dan akan adanya pula kemarau panjang yang dikarenakan sudah banyak sikap-sikap manusia di zaman sekarang sudah mendekati kepada yang telah Rasul di hadisnya atau difirmankan oleh Allah. Kak Sultan silakan duduk kembali, kasih tangan Kak Sultan. Untuk itu adik-adik kita masih mau lanjutin lagi nih cerita ayah tentang kisah para nabi. Pasti masih pada penasaran kan? Penasaran ya? Kan adik-adik yang di rumah juga pasti penasaran nih. Oke, jangan kemana-mana. Ikutin Kak Firman tetap dalam acara Ramadan Ceria. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ayah, Ya. bagaimana ya tadi ya? Bakat-bakat anak-anak pondok pesantren Darkolam sangat luar biasa ya. Betul. Punya prestasi yang luar biasa. Pokoknya lah. Pokoknya Kak Firman sampai nggak bisa ngomong nih. Luar biasa Kak Firman sampai terkesima ayah. Baca Al-Qur'annya, puisinya, pidatonya. Masya Allah. Istiqomah ya? Siap? Istiqomah siap? Siap. Adik-adik yang ada di rumah bagaimana? Tadi sudah melihat. Banyak adik-adik kita, teman-teman kita punya bakat yang sangat luar biasa. Pastinya kepengen kan iri kan? Iri dalam kebaikan nggak apa-apa. Tapi kalau iri dalam dunia, mendingan jangan diredam lah. Mendingan malah kalau bisa mah iri. Kalau bisa, oh dia bisa baca Quran, kenapa saya nggak bisa? Kalau dia bisa baca pidato, kenapa saya nggak bisa? Makanya tetap nonton kita dalam acara Ramadan Ceria. Ini kan nambah wawasan namanya. Betul nggak adik-adik? Betul ya. Nah untuk itu kita langsung aja nih. Pasti adik-adik yang ada di rumah penasaran nih. Apa sih kisah selanjutnya lagi? Terusannya seperti apa? Adik-adik Iya. penasaran nggak? Penasaran nggak? Ramadan masih harus ceria. Ramadan bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ramadan bukan alasan untuk kita ini menjadi manusia yang lemah. Tapi Ramadan untuk membuat jiwa kita tetap semangat kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, ibadahnya banyakin. Betul? Betul? Paham? Langsung aja nih kita kasih ke ayah kisah selanjutnya untuk diteruskan lagi perjalanan kisah nabinya. Langsung ya. Kisah selanjutnya, onta pun sudah jadi hidup. Diikat onta supaya tidak lari. Nah, kaum semua, peliharalah ini onta dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dia terluka. Kalau kalian tidak mau terjadi bencana, banyaklah orang yang senang hati. Ontanya Nabi, susunya banyak. Bergentong-gentong semua dapat. Senang hatinya orang-orang yang tak punya. Dapatlah susulah gratis. Namun rupa-rupanya susunya banyak tapi minumnya juga banyak.
hingga menghabiskan air-air semua. Orang-orang kaya ya, yang menjadi pengusaha air, yang menjadi pengusaha susu, mulai merasa tersinggung. Wah, ini nggak bener nih. Ini onta nih bikin kita rugi. Maka disepakatilah oleh beberapa orang dikumpul. Kalian ku kasih duit, bunuh itu onta. Pada suatu malam, 4 orang yang mengerikan segera datang pelan-pelan. Lalu tali onta segera ditarik. Ontanya diputar-putar. Lalu dibunuh, dipotong 7. Breng-breng. Besok pagi kehebohan terjadi. Onta Nabi Saleh mati, onta Nabi Saleh mati. Aduh ya Allah, Nabi Saleh pun menangis. Kalian tidak mengindahkan perintahku, kusuruh jaga ini onta, tapi kalian malahan membunuhnya. Maka beberapa hari lagi bencana pasti akan menimpa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada Nabi Soleh untuk segera pergi meninggalkan negeri bersama dengan pengikutnya yang setia. Hari pertama wajah semua orang berwarna hijau. Hari kedua wajah pun berubah berwarna kuning. Hari ketiga wajah pun berwarna merah. Hari keempat gosong semua. Maka pada hari kelima dari langit datanglah petir dengan suara luar biasa. Telinga orang pecah, gedung-gedung semuanya hancur. Tanah pun terbongkar semua. Suara menggelegar menghanguskan kaum Samud. Itulah Kak Firman cerita kita. Sampai di sini cerita ini. Besoklah lagi, disambung lagi. Oke, Masya Allah. Mukanya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Tapi di sini mukanya putih karena ada efek dari baju. Mukanya jadi putih. Kelihatan giginya putih. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong buat Ayah Agus. Gimana adik-adik yang ada di rumah? Puas nggak dengan cerita Nabi Soleh pada saat hari ini? Masya Allah ya, penuh dengan hikmah yang sangat luar biasa. Di bulan Ramadan ini yang sangat indah, bahwasanya kita harus menjadi manusia yang taat supaya kita mukanya nggak merah, kuning, hijau. Itu muka apa pelangi? Muka pelangi. Masya Allah. Nih, udah paham semua adik-adik semua? Jelas? Jelas ya, Ramadan harus tetap semangat dong. Paham? Paham. Jelas? Jelas. Ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak nih kira-kira? Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Nama saya Finka Nazwa. Saya penasaran deh, apakah hewan juga masuk surga? Hewan juga masuk surga? Waduh, ini pertanyaan baru buat Ayah nih ya. Saya langsung lempar aja nih kepada Kak Firman, bagaimana nih? Nah, ada akikah sama kurban. Referensi dari guru Kak Firman itu mengatakan kalau misalkan akikah itu biasanya suka menunggu, ya, mencari kita akikah nih, ya kan? Kita bakal dicari nih sama binatang yang kita kurbankan. Tapi kalau kita berkurban, biasanya ada kurban kita yang menunggu. Biasanya juga di surga nanti akan banyak hewan-hewannya. Nggak ada hewan masuk neraka, gitu kan? Pasti kan hewan-hewan seperti kibas, domba, sapi, unta disiapkan insya Allah untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bener nggak sih omongan Kak Firman nih? Bener nggak sih adik-adik? Mudah-mudahan kalau bener alhamdulillah, kalau salah ya tolong diperbaiki lah. Seperti itu kan ya? Betul nggak? Manusia kan tidak luput dari salah dan dosa. Seperti itu adik ya. Kasih tepuk tangan dong buat adik kita nih.
Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Oh, ini Oh, di belakang nih. Belakang ya? Ya, belakang dulu. Silakan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Nama saya Feby Carolina. Saya mau bertanya, mengapa orang pada zaman Nabi itu banyak yang jahat ya? Silakan ya, kenapa pada zaman Nabi orangnya jahat? Karena zaman dulu masih disebut dengan zaman jahiliyah. Lolo gue. Nah, yang penting gue deh. Harta buat gue semua. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan belum berkembang. Akhlak mulia belum tertata rapi. Itulah kira-kira. Nah iya, zaman Nabi aja masih banyak yang ngeyel. Zaman Nabi aja masih banyak yang susah dibilangin. Gimana zaman sekarang? Sama. Banyak yang susah yang ngeyel. Jadi kita manusia sekarang harus banyak-banyak kita berterima kasih sama guru-guru kita, sama ustadz kita ya, para habaib. Ya kan? Kita alhamdulillah nih dideketin sama orang-orang yang soleh. Kak Firman juga alhamdulillah nih dideketin sama teman-teman yang soleh dan soleha. Ada syairnya. Jangan mengulang dosa lagi. Tutup lembaran kelammu yang dulu. Kembali kepadanya, hijrah sepenuh hati. Agar hati tenang tak lagi risau dengan dunia yang fana ini. Karena lelah mengejar dunia yang fana. Hingga kita lupa hakikat penciptaan kita. Tak takutkah bila usia habis tak tersadari. Hingga hanya sesali hati sehingga semuanya telah pergi. Paham dek? Ajibana. Yang sebelah sini. Silakan. Assalamualaikum Ayah, nama saya Fazila Samantias. Saya ingin bertanya, bagaimana supaya bisa menjadi orang sabar seperti Nabi Soleh? Menjadi orang sabar harus dilatih. Dimulai dari diri sendiri. Kalau berbuat dengan teliti, janganlah serudi. Nah, orang yang sabar itu pertama mengerjakan sesuatu dengan teliti. Kedua, mengerjakan sesuatu ada target apa yang ingin dia capai. Ketiga, semua itu dimulai dengan bismillah. Kak Firman mau tambah? Oke banget, Der. Jadi kalau misalnya kita pengen sabar kan ada ayatnya innallaha ma'as shabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Contoh sabarnya. Aduh, saya sukanya sama si doi ini, laki-laki ini kayak ganteng. Ya, sabar. Langkah pertama pada saat kita jatuh cinta kepada makhluk Allah adalah untuk menghubungi Allah. Kalau pacaran jangan, ya. Emang mau kayak buah dipegang-pegang terus nggak jadi dibeli. Masa perempuan dipegang-pegang, kamu cantik, pegang-pegang. Emang saya ini buah lengkeng apa? Kayak begitu. Ada nih syairnya lagi, kalau misalkan yang pacaran putusin. Sayang, mending kita putus agar tak ada maksiat dan juga perbuatan zina. Sayang, semoga Allah satukan kita kembali dalam keadaan halal. Masya Allah. Suka nggak syairnya? Lagi nggak? Nanti dulu, jangan dihabisin hari ini ya. Nah, karena alhamdulillah nih adik-adik yang ada di rumah tadi kan udah mendengar kisahnya. Hikmah dari semua di sini adalah kita harus bisa menjadi manusia yang sabar dan tak. Ya, adik-adik yang di rumah jangan kemana-mana. Kak Firman kayaknya teman-teman harus meninggalkan Ayah Agus nih ya. Tapi kita akan belajar bersama ya, bersama guru-guru kita. Oke? Adik-adik yang di rumah oke ya? Dalam acara Ramadan Ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayo kita tepuk tangan dong buat diri kita. Harus semangat lagi. Nah adik-adik di pondok pesantren yang Aman sayangin dan juga adik-adik yang ada di rumah, Kak Firman akan menepati janji bahwa di bulan suci Ramadan ini Kak Firman dalam acara ini ada belajar bersama. Aman gak sendiri, Kak Firman gak sendiri. Kak Firman ditemani dengan guru kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Guru siapa? Lailatul Badriyah. Lailatul Badriyah, alhamdulillah. Ibu Guru, tema yang pas untuk kita nih
adik-adik kita semua yang ada di pondok pesantren, yang ada di rumah. Tema yang pas untuk bulan Ramadan ini apa, Bu? Tentang persahabatan. Tentang persahabatan. Iya. Masya Allah. Baik adik-adik semua yang ada di pondok pesantren dan juga adik-adik yang ada di rumah, yuk saksiin sama-sama, yuk kita dengarkan pastinya. Siapin pulpen sama buku. Biar kalau nggak jelas bisa ditulis. Langsung aja ya kepada Ibu Guru, silahkan Bu untuk dijelaskan. Iya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang persahabatan. Bagaimana sih bersahabat yang baik? Seperti apa kita harus memilih teman? Atau pada saat-saat tertentu saja kita berteman? Atau setiap waktu kita berteman? Dalam syair di sebuah mahfudot dijelaskan, in qalla mali fala khillun yusahibuni, in zada mali fakullun nasi khullani. Min hadal bait yubayinu anna idza kana mali qalilun fala khillun yusahibuni fala ahad alladhi yusahibuni walakin in zada mali fakullun nasi khullani idza kana mali kathirun fajami'un nasi yusahibuni. Paham? Min hadal bait nahnu na'rifu annana la yajuzu an nakhtara as-sahib aw nusahiba ila ghairina illa idza kana sahibuna lahu fulusun katsirun walakin mahma kana fulusuhu aw maluhu qalilun la buddalana an nusahibahu bil ikhlas. Wa min bait asani fakam aduin li ajlil mali sahabani wa kam sodikin li faqdil mali adani wa kathirun min aduwina li ajlil mali bisababi mali hum yusahibuni wa kam sodikin li faqdil mali adani wa kathirun min sahibina bisababi ma indana al-fulus hum yatrukuna jami'an wa hadza la yajuz. Jadi di dalam berteman kita harus pandai-pandai untuk bermuamalah. Tidak boleh ketika teman kita tidak ada harta kemudian kita tinggalkan. Betapa banyak musuh-musuh kita mendekati kita ketika kita mempunyai harta. Berarti persahabatannya hanya untuk harta kita. Dan betapa banyak teman kita yang meninggalkan kita ketika kita tidak memiliki harta. Mahfum Huna? Ya, jadi begitu Kak Firman, dalam bersahabat kita harus tidak boleh memilih-milih. Kalau misalnya teman kita tidak ada harta atau dalam keadaan kekurangan, kita tidak boleh meninggalkan. Kita harus tetap berteman dengan dia. Kita sudah belajar mahfudot di kelas 1 bahwasanya man tolaba akhon bila aibin bakia bila akhin. Jadi memang di dalam persahabatan, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan menemukan manusia yang sempurna. Tetapi kita berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna, terutama di dalam bermuamalah, di dalam bersahabat kepada siapapun. Itu saja Kak Firman. Masya Allah. Kayaknya Kak Firman tuh biasanya Bu Ustazah ya, setiap pondok pesantren pasti Kak Firman akan melengkapi kesimpulannya dengan kata-kata mutiara. Tapi pada saat di pondok pesantren Dar Al-Alqam ini, subhanallah, pokoknya Bu Ustazah kieu baelah. Kalau bahasa Jerman mah kieu-nya. Jadi adik-adik semua yang Kak Firman sayangi dan juga adik-adik yang ada di rumah, jangan kemana-mana nih, masih ada keseruan lagi dalam acara Ramadan. Ayo adik-adik semua, kita keluar ikut Kak Firman. Bu Ustazah terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Supaya kita bisa ketemu lagi nanti Bu Ustazah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dalam tiap langkah-langkahku berarti, melewati setiap detik waktuku bersama takdirmu. Buatku mengerti, nyala padamu ku kembali. Ku bersujud kepadamu, mohon ampunan. Apa jalan untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Tunjukkanku jalan yang lurus untuk ku